kasih ya Bapa untuk hari yang baru, hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini, untuk kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian-pujian kami menaikkan penyembahan kami. Engkau melihat, biarlah Kau mendapati kami menaikkan semuanya itu dengan tulus hati sebagai korban persembahan. Biarlah itu menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih untuk waktu ibadah ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu kami boleh memuji dan menyembah. Percaya ya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya dan menguasai seluruh ruangan ini. Dan kami semua yang ada di tempat ini, yang Kau bawa untuk datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan, Engkau akan memperbaharui kami. Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan memulihkan kami. Dan Engkau bahkan akan meneguhkan setiap kami ya Bapa. Mungkin kami datang dengan segala persoalan. Mungkin kami datang dengan segala pergumulan. Mungkin kami datang dengan segala kelemahan. Tapi Engkau membawa kami datang ke tempat ini, ke rumah-Mu. Percaya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu dan firman-Mu itu akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Bahkan kalau pagi hari ini Kau melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kiranya pada saat ini ya Bapa, Kau menyiapkan hati kami semuanya. Tolong kami Roh Kudus untuk kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami. Taburi dengan firman kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami semuanya dengan hati yang siap dan dengan sikap yang hormat, kami akan makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, bersatu, bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu yang akan pakai untuk menyatakan firman-Mu. Segenap hati, pikiran, perasaan, dan juga lidah bibir hamba-Mu ini, biarlah hanya menyatakan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami semuanya akan diberkati oleh firman yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita nanti sama-sama masuk dalam perjamuan kudus, kita akan makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Kita akan belajar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, ya Bapak Ibu. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 dan sampai ke-25. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 25. Oke, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa itu jejaknya? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang setelah disembuhkan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Ya, ayat ini ada bagian yang seringkali disalahartikan, tapi di tempat ini kita senantiasa terus mau belajar. Makanya tadi saya ketika membacanya, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya memenggalnya supaya tidak semakin disalahartikan. Ya, oke. Nah, lewat ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita ingin mau sama-sama renungkan. Oke. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan yang kedua yang perlu akan kita renungkan bersama adalah Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah ditebusnya dengan darahnya itu, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Titik. Karena kalimat oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, itu ikut ayat yang berikutnya. Saya mencoba untuk membacanya begitu supaya semakin tidak disalahpahami kalimat itu, ya Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi apa yang Tuhan Yesus sembuhkan lewat bilur-bilurnya itu jangan hanya dibatasi dengan kesembuhan secara fisik. Memang bisa, tentu darah Yesus berkuasa, bilur-bilurnya tentu berkuasa untuk menyembuhkan dosa. Jangankan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, Yesus mengucapkan satu kata saja dan kita akan sembuh. Amin. 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 Apalagi bilur-bilurnya. Oke. Tetapi yang lebih daripada itu, yang mesti sembuh di dalam kita, itu adalah kesesatan akan jiwa kita. Kalau bicara tentang jiwa itu berarti pikiran, perasaan, kehendak kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, yang itu membuat kita tersesat. Sesat seperti domba, kata ayat 25. Tetapi oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita disembuhkan. Sudah dan sedang dan akan semakin disempurnakan. Amin. Karena kita sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Gembala yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada yang kemudian, seringkali kemudian saya menemukan banyak orang, gak iso Pak Pendeta, mana bisa kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan dosa,
Mana bisa sih Pak kita itu berjalan dalam kebenaran dan tidak dalam kesesatan? Bagaimana mungkin, apa ya mungkin kita itu bisa berjalan seturut dengan kehendak Allah di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, yang semakin sesat, yang semakin dikuasai oleh ilah-ilah zaman. Iblis yang begitu bermanuver dengan luar biasa di akhir zaman ini. Apa ya mungkin? Bapak Ibu Saudara, kalau tidak mungkin, kalau kita tidak bisa sembuh, maka ayat-ayat yang kita baca tadi itu berarti bohong. Betul? Bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita dari kesesatan pikir kita, kesesatan perasaan kita, kesesatan kehendak kita, sehingga kita bisa melakukan kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya telah membuat kita sembuh dan sedang disembuhkan terus-menerus, maka itu menjadi sebuah kebohongan. Tetapi firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin. Persoalannya sekarang adalah apakah kita mengerti bahwa bilur-bilurnya yang sudah menyembuhkan kita dari kesesatan itu, maka kemudian kita meresponinya untuk hidup di dalam kesembuhan. Oke. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara. John Calvin, saya membaca sebuah buku tipisnya. Judulnya A Little Book on the Christian Life. Dia mengatakan di situ, mengapa seorang Kristen yang sungguh-sungguh, yang benar-benar percaya Yesus Kristus Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh, maka orang percaya tersebut pasti dapat hidup dalam kebenaran seturut dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena ada dua hal yang ada di dalam diri setiap orang percaya yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Ada dua hal yang Allah sudah kerjakan di dalam diri orang percaya tersebut, di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apa itu yang membuat kemudian kita itu bisa hidup dalam kebenaran seturut dengan kehendak Allah? Yaitu satu, Allah itu sudah memberikan kepada kita hati yang mengasihi Allah, mengasihi kebenaran, mengasihi firman. Dua, Allah sudah memberikan teladan jejak yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dalam tingkatan yang berbeda ya. Kapan hari kayaknya beberapa waktu yang lalu pernah saya singgung. Mungkin dalam konteks yang berbeda. Kalau kita misalnya, ini bukan dalam konteks kebenaran dulu deh. Misalnya kita itu orang yang hobi
hobi itu kan berarti dia menyukai sesuatu ya, mencintai sesuatu itu. Ya, ada yang hobi mobil, ada yang hobi mungkin memasak, gitu kan? Ya, ada yang hobi bikin kue, ada yang hobinya apalagi banyak hobi. Nah, orang-orang yang punya hobi, ya berarti dia mengasihi, dia mencintai sesuatu itu yang menjadi hobinya itu kan? Betul? Nah, orang-orang yang mencintai, mengasihi sesuatu yang jadi hobinya itu, tetap saja dia pasti membutuhkan yang namanya contoh. Oke? Iya, contoh. Nah, maka dalam konteks yang lain pun, dalam konteks yang seperti itu pun, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita kasihi, dan kemudian kita punya contohnya, kita diberi contoh, maka pasti kemudian kita akan bisa melakukannya. Betul kan? Sama. Ternyata John Calvin berkata bahwa saya menemukan mengapa orang percaya yang sungguh-sungguh itu pasti bisa hidup dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena orang-orang percaya itu ternyata Allah memberikan hati yang mengasihi kebenaran firman. Dan Allah memberikan Yesus sebagai jejak yang sempurna, teladan kebenaran. Dengan cara bagaimana Allah memberikan kedua hal itu kepada kita sebagai orang percaya? Tuh, Allah, Yohanes 16 ayat 13. Baca ini. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, ia akan menuntun ke kamu, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukankah Allah sudah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Amin. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu, yang adalah pribadi dan kuasa yang dari Allah itu, yang dikatakan akan menuntun, yang akan membimbing kita, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, itu sudah ada, diberikan di dalam hati kita. Maka orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, Roh Kudus itu ada di dalam hatinya, maka tandanya adalah bukan bahasa roh, bukan mujizat, bukan nubuat, bukan. Tetapi tandanya adalah mengasihi kebenaran. Dia mulai mencintai kebenaran. Dia mulai mencintai kebenaran. Setiap kali dia tidak melakukan hal yang tidak benar, hatinya gelisah. Dia mulai mencintai kebenaran, mengasihi kebenaran. Ya. Dulu sebelum mengerti akan hal ini, mungkin dia enggak merasakan. Bisa jadi mungkin Roh Kudus sudah ada, tetapi kemudian mungkin seringkali diabaikan. Tetapi kalau kita ada di tempat di mana kita sungguh-sungguh belajar akan Injil kebenaran, Injil Kristus, dan kemudian diajarkan tentang hal ini, maka kemudian kita mulai memiliki sebuah kesadaran, loh, Roh Kudus itu ada di dalamku loh, ada di dalam hatiku. Dia telah diberikan untuk tinggal di dalam aku. Roh Kudus itu adalah pribadi dan kuasa yang dari Allah, yang adalah roh kebenaran, yang membuat kita akan mulai mencintai, mengasihi, mulai haus akan kebenaran. Amin. Itu ya, saya tahu bahwa manusia-manusia di akhir zaman ini
dengan manuver-manuver kuasa gelap, kuasa si jahat iblis itu, seringkali membawa orang-orang Kristen. Saya itu kalau kadang-kadang orang Kristen itu kadang-kadang hati saya, pikiran saya itu rada gimana gitu, karena terus terang tidak semua orang yang di gereja itu Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau saya mengatakan orang Kristen itu artinya saudara nangkep ya, orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau hidupnya diubahkan di dalam Yesus Kristus, mau mengalami kesembuhan. Dia tahu aku sudah disembuhkan dari kesesatan, aku sedang disembuhkan dari kesesatan. Nah, itu orang Kristen maksud saya. Maka hari ini memang ada begitu banyak orang yang lebih dicondongkan hatinya kepada perkara-perkara mujizat, perkara-perkara kesembuhankah, apakah kemudian nubuatankah, ataukah hal apalah yang spektakuler sepertinya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Bapak Ibu baca di situ. Yang pada ujungnya kita tahu di situ, aku nggak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan, katanya, kata Tuhan Yesus. Sangat keras kan? Karena memang bukan itu Roh Kudus Allah berikan, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, yang adalah bukan cuma pribadi, tetapi juga di dalam pribadi ini ada kuasa kebenaran, kuasa kasih, yang memampukan setiap kita yang sungguh-sungguh ada Roh Kudus di dalam diri kita, yang mau memperhatikan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, maka kita akan mulai mengasihi kebenaran, mencintai kebenaran, haus akan kebenaran, Bapak Ibu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi jelas, Allah tidak hanya memberikan Roh Kudusnya, tetapi kemudian Allah mengutus firman-Nya untuk datang ke dunia, menjadi daging, menjadi manusia sama seperti kita. Dan kemudian ketika Sang Firman itu menjadi manusia Yesus Kristus, Ia melakukan seluruh kehendak Allah, menyelesaikan rencana Allah. Dia menjadi prototipe, contoh, teladan manusia. Seperti ini loh mestinya Adam dan Hawa itu. Makanya dia disebut sebagai Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Mestinya kayak gini Adam itu. Kalau seandainya dia tidak makan, menentang Allah, menentang firman Allah, dengan makan buah yang Allah larang untuk dimakan. Mestinya kayak gini, kayak manusia yang namanya Yesus Kristus ini loh, melakukan seluruh kehendak Allah, menyelesaikan rencana Allah, rela mati sampai di atas kayu salib. Sehingga kemudian Allah berkata, tidak ada nama yang lebih tinggi yang diberikan selain di dalam nama Yesus Kristus. Dan Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya ini, diberikanlah kepada kita satu contoh teladan. Sang Firman itu mati di atas kayu salib. Dalam tubuhnya, dagingnya, bilur-bilurnya itu, darahnya yang tercurah itu, menyembuhkan kita dari kesesatan-kesesatan kita. Dan dia memberikan contoh. Coba toh bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita seseorang yang kemudian mengaku percaya kepada Yesus,
tapi kemudian terus-menerus hidupnya masih bergelimang dalam dosa. Lah yo kebangetan toh kalau seandainya kita itu mau merenung sejenak ya, bahwa Yesus Kristus itu sudah menyembuhkan kita lewat bilur-bilurnya kesesatan kita. Dulu kita itu sakit, terkapar, koma. Bayangkan begitu deh. Kemudian kita diberi minum darah Yesus. Kita sembuh. Kita pulih. Dan kemudian ketika kita dipulihkan, kita menjadi sembuh itu, kita kemudian diberinya kuasa. Kuasa bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya. Yang kemudian itu membuat kita, membangkitkan kepada kita untuk kemudian kita itu bisa melakukan kebenaran. Itu Roh Kudus. Dan kemudian juga Dia memberikan kepada kita contoh, teladan, jejak, ikuti ini ya. Terus kemudian sudah begitu, kita itu sama sekali tidak ngapa-ngapain. Kita sama sekali kemudian tetap saja. Bisa saudara bayangkan nggak? Ya. Dulu saya nggak paham, saya juga begitu Bapak Ibu Saudara. Ya saya pikir pokoknya Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saya sudah tinggal percaya saja. Amin. Ya. Tapi bukan begitu. Kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 21 tadi kan. Kalimat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 itu berkata apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Kristus itu loh yang sudah menderita untuk kamu. Dia sudah meninggalkan teladan. Supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya. Bukan cuma sekedar ya aku percaya amin. Bukan. Kita dipanggil. Yesus memberikan sebuah teladan, memberikan jejak-jejak keteladanan supaya kita, supaya kamu, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengikuti jejaknya. Nah itu. Coba pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Renungkan, ayo saya mengajak Bapak Ibu renungkan pagi hari ini. Apakah perjalanan hidup kekristenan kita sudah benar-benar mengikuti jejak Tuhan Yesus? Karena kalau benar-benar kita itu mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus, maka di situ ada tanda-tanda yang mulai nampak di dalam hidup kekristenan kita. Apa itu? Kita mulai karena sudah ada Roh Kudus dalam kita. Kita mulai mengasihi kebenaran, mencintai kebenaran, kita mulai haus kebenaran. Maka kemudian kita akan melihat Tuhan Yesus itu ternyata dikatakan Dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun Dia itu adalah Allah Sang Firman, Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia
meskipun dia adalah Allah sang firman, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan melakukan seluruh kehendak Allah, menyelesaikan rencana Allah, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh orang Kristen, kalau sudah mulai mengikuti jejak Kristus, maka hidupnya itu pasti ia akan semakin rela mengosongkan dirinya. Dia akan mulai tidak lagi egosentris. Dia tidak lagi mulai egois, tetapi dia mulai mengosongkan dirinya. Dia mulai melihat kepada kehendak Allah. Dia mulai apa yang menjadi kehendakmu Tuhan yang harus aku lakukan. Egoisnya mulai ditanggalkan. Egosentrisnya mulai ditanggalkan. Kalau dulu segala sesuatu, mau melakukan segala sesuatu, dipikir dulu, untungnya bagi aku apa. Kalau aku beli sesuatu, kalau aku mau melakukan sesuatu, itu adalah untungnya bagiku apa dan aku dapat apa. Apa yang bisa tak nikmati di situ. Tapi kalau kita sudah mulai mengikuti jejak Kristus, maka kita mulai memikirkan kehendak Allah, apa yang mesti kita lakukan. Dan kemudian rela seperti Tuhan Yesus. Sekalipun itu sepertinya akan, kok aku gak untung di situ, mestinya aku rugi. Bahkan banyak hal yang membuat aku jadi rugi karena kalau aku melakukan kehendak Allah. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu kemudian akan berbicara, akan memberikan kuasa, akan mengingatkan, akan menopang, akan mendorong, membimbing untuk kemudian kita itu lakukan kebenaran. Karena ini kehendak Allah bagi. Itu baru orang Kristen yang benar, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pikiran kita itu rasanya itu mau melawan, kehendak kita itu rasanya mau melawan, daging kita itu rasanya mau memberontak, tapi kita jadi ingat ayat 22 berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah itu, ada tanda-tanda kehidupan Kristen yang demikian di dalam diri kita. Tapi kalau hidup Kristen kita itu lempeng-lempeng, pokoknya di minggu nang gereja, ada doa malam, ya sekolah doa malam, cuma begitu terus ritual, maka sebenarnya kita itu, orang tersebut belum sebenarnya menjalani hidup Kristen. Dia hanya sedang beragama Kristen. Padahal kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kita adalah umat pilihan, umat tebusan yang bersedia rela menjalani hidup seperti hidupnya Tuhan Yesus. Nah, kalau cuma sekedar beragama itu gampang, nggak usah jadi Kristen pun nggak apa-apa. Agama yang lain, memang ada agama yang mengajarkan membunuh orang.
Kalau kita buka Alkitab, kitab sucinya pasti nggak ada. Semua agama diajarkan untuk mencintai, mengasihi sesama. Kalau cuma sekedar beragama, berritual, itu mah gampang. Gampang. Sekali waktu Tuhan Yesus berkata begini, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Sekali waktu Tuhan Yesus itu berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Maka aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kepada sekali waktu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang anak muda yang kaya, yang kemudian anak muda ini berkata, Guru, apa yang mesti kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus bilang, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah orang tuamu, gitu kan? Terus kemudian anak muda ini berkata, Guru, semuanya itu sudah kulakukan sejak dari masa mudaku. Aku ini seorang ahli Taurat. Aku ini seorang orang yang memegang betul Taurat. Aku melakukan semuanya itu sejak dari masa mudaku. Dan kemudian Tuhan Yesus tidak membantah anak muda yang kaya ini. Dan dia berkata, baiklah, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu bukan cuma sekedar mau hidup kekal, tapi kalau kamu mau sempurna, pulanglah. Jualah seluruh harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari. Ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus Kristus menjadi seorang Kristen itu bukan pikirannya cuma soal surga neraka. Bukan. Tetapi menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus itu adalah kita dipanggil untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna. Itu suatu panggilan yang luar biasa mulia yang gak bisa dinilai dengan apapun. Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun juga. Kalau seandainya ada seorang gelandangan yang kemudian entah karena satu dan lain hal begitu ya, misalnya, kemudian dia ketemu dengan Raja Inggris gitu ya, dan kemudian sang raja ini entah bagaimana kemudian akhirnya membawa sang gelandangan ini, kamu tak angkat jadi anakku, tak bawa ke istana. Itu aja kan sudah sesuatu yang luar biasa kan? Tapi masih bisa dibandingkan. Oh, mungkin ada raja yang lain, ada presiden yang lain, yang mungkin bisa juga ada orang lain yang mengalami yang sama. Tetapi dari seorang gelandangan hina dina yang ada di tempat sampah, kemudian diambil anak, diangkat anak oleh Allah sang raja, pemilik alam semesta ini. Dan kemudian kita sedang dipersiapkan untuk tinggal menjadi keluarga Allah di dalam kerajaan surga. Apa coba yang bisa dibandingkan dengan itu? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kenapa orang Kristen itu yang sungguh-sungguh disebut sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Tidak
ada kepada umat yang lain dia menyebutnya sebagai anakku. Hanya kepada orang-orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti ini, maka sebenarnya apapun rela kita berikan, apapun rela untuk kita itu sungguh-sungguh bisa hidup dalam kebenaran seperti ayat yang ke-24 dikatakan bahwa kita itu karena ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, menjadi orang-orang benar di dalam Yesus Kristus, yang bukan saja kemudian darahnya yang tercurah, bilurnya itu sudah menyembuhkan dan membuat kita menjadi orang benar yang tadinya adalah orang berdosa menjadi orang yang benar. Tetapi orang yang benar ini, yang sudah dibenarkan ini, kemudian juga berjalan hidup di dalam kebenaran. Nah, itu seharusnya setiap kita orang Kristen. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya begitu kagum dengan apa yang ketika Rasul Paulus itu meneladani jejak Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sang Rasul Paulus itu berkata, ikutilah teladanku. Maka mestinya kita, kalau saya nih, apalagi saya sebagai pemimpin sebagai gembala ya, kalau memang benar-benar saya adalah seorang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, yang adalah Yesus Kristus sang kepala, yang kemudian ada rasul-rasul, yang kemudian ada bapak-bapak gereja sampai dengan hari ini, maka saya akan berkata, juga harusnya aku mengajarkan kebenaran, aku hidup dalam kebenaran, ikuti teladanku. Harus begitu memang. Makanya anak-anak STT dibekali ilmu di STT untuk bisa kemudian dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan. Jangan cuma sekedar ilmunya, tetapi apakah hatinya itu sungguh-sungguh sudah diserahkan untuk Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus itu hidup di dalam aku, maka aku akan terus berjalan dalam kebenaran. Pasti Rasul Paulus pun juga tidak sempurna, bapak-bapak gereja juga tidak sempurna. Selama kita tinggal dalam daging, darah, dan daging ini, tentu masih belum sempurna. Tetapi kita akan berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Aku harus berjalan seperti Kristus hidup. Dan berkata kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang Allah percayakan untuk digembalakan sebagai asisten sang gembala, ayo kita mengikuti, aku mengikuti jejak gembala itu, kamu ikuti jejakku ya. Gitu kan? Itulah yang kemudian barisan orang-orang yang demikian ini di sepanjang segala zaman sampai nanti pada akhir zaman. Orang-orang inilah, barisan orang-orang inilah yang disebut sebagai gereja. Hari ini gereja gak jelas, rancu dengan yang namanya organisasi. Gereja yang sesungguhnya itu adalah
barisan orang-orang kudus, barisan orang-orang benar. Kepalanya Yesus Kristus, diikuti oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja, oleh hamba-hamba Tuhan di sepanjang segala zaman yang mengikuti jejak. Satu barisan. Maka ketika Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dalam perjamuan kudus, saya selalu mau menekankan di tempat ini. Ini bukan sekedar liturgi. Ini bukan cuma sekedar kemudian, oh ya, tiap kali minggu pertama itu ada perjamuan kudus. Bukan. Ini adalah sakramen kudus yang kemudian lewat sakramen kudus ini, ketika kita mengambil roti, ketika kita memakannya, ketika kita mengambil anggur, darah, dan kemudian kita meminumnya, maka sejatinya kita itu sedang berkata, Tuhan, aku masuk dalam barisan orang-orang kudus-Mu, menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Tapi kalau kemudian ini tidak membuat kita yang katanya tadi, Tuhan, aku masuk dalam barisan orang kudus-Mu, aku menjadi bagian daripada tubuh-Mu, tetapi hidup kita tidak mencerminkan itu, maka Alkitab mengatakan sesejatinya kita sedang menyalibkan Dia sekali lagi. Maka perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita ambil ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita akan makan dan minum itu, maka kita harus pahami dengan betul. Saya tidak mengatakan, tidak merendahkan gereja manapun ya. Tidak juga merendahkan aliran, apakah itu Pentakosta atau karismatik ya, tidak. Karena kita pun di sini adalah, kalau mau disebut aliran, kita ini alirannya karismatik. Tidak, saya tidak merendahkan. Tetapi betapa sering kali dalam aliran-aliran kita itu terlalu meremehkan perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam saudara kita, meskipun saya tahu bahwa pengertiannya mungkin bisa jadi belum ngerti, tetapi sebenarnya harus dilakukan dengan begitu sikap hormat. Dengan sikap hormat, dan ditambah lagi dengan pengertian yang benar. Karena ini membuat kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, barisan orang-orang kudus di sepanjang zaman. Kita menjadi gereja, itu salah satunya adalah karena tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita terima. Nah kan gereja itu tubuh Kristus kan? Iya. Gereja tubuh Kristus, iya. Bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada tubuh Kristus itu? Dengan kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah perlambang memang, ini adalah memperingati memang, tetapi ketika kita mengambil bagian di dalamnya, maka secara ajaib, secara mistis, secara metafisika, ketika kita makan dan kita minum, itu kita masuk dalam bagian, menjadi bagian gereja, menjadi bagian tubuh Kristus. Amin. Itu loh Bapak Ibu Saudara.
Nah, kembali. Memang perkara untuk kita bisa mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran, oleh karena kita dipanggil untuk itu. Memang sekali lagi saya katakan, itu bukan perkara yang mudah. Betul. Apalagi 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Nggak usah dibaca karena mungkin saya mau mengakhiri, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dibaca nanti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Bagaimana orang-orang manusia-manusia yang hidup di akhir zaman itu adalah manusia-manusia yang memang egois. Manusia yang memang memberontak. Maka di tengah-tengah yang demikian ini, untuk kemudian kita itu mau mengikuti jejak Kristus, menjadi tidak egosentris, menjadi tidak egois, memang bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang memang mau mengarahkan hidup kita untuk memperoleh kemuliaan surgawi dan bukan kemuliaan duniawi, maka tidak ada jalan yang lain selain kita mengikuti jalan hidup Kristus. Saya menuliskan seperti ini. Jalan memperoleh kemuliaan duniawi adalah jalan hidup memenuhkan diri kita sendiri. Tetapi jalan untuk memperoleh kemuliaan surgawi adalah jalan hidup mengosongkan diri. Itu. Yang karena itulah Rasul Paulus itu begitu luar biasa, begitu gigih. Tidak hanya dia berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi dalam Filipi 1 ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau aku mati itu adalah suatu keuntungan. Sehingga karena itu, kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Bagaimana di dalam ayat-ayat itu dicatat, aku mengalami karam kapal 3 kali, aku dicambuk 39 kali, 3 kali, aku mengalami kedinginan, aku mengalami kelaparan, aku mengalami berbagai-bagai hal. Di penjara berkali-kali, maut terus mengintai, hampir mati. Tetapi sang rasul tetap berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Ini saya perlu baca. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Setelah ini kita akan menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Setelah kita membaca ayat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri dari pribadi Roh Kudus, kuasa kebenaran itu, kuasa kasih itu. Karena sejatinya tanpa Roh Kudus kita inilah manusia-manusia yang berdosa, yang tidak pernah mungkin bisa mencintai kebenaran, yang tidak pernah mungkin bisa mengasihi Allah. Tidak mungkin. Hanya Roh Kuduslah yang Allah berikan yang membuat kita itu mencintai kebenaran, mengasihi Allah. Maka dikatakan kita ini cuma bejana-bejana tanah liat, bukan karena kuat dan gagahku. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam. Kalau hidup kita itu mau mengalirkan kehidupan Yesus, tidak ada cara lain selain kita terus-menerus membawa kematian Yesus itu di dalam hidup kita. Ayat yang ke-17, Sang Rasul berkata begini dalam 2 Korintus 4 ini. Ayat yang ke-17, silakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu. Di tempat ini kita bersama-sama, saya akan berjalan di depan dalam kasih karunia Tuhan sebagai seorang gembala. Ayo kita berjalan di jalan ini, di jalan kemuliaan ini, di jalan hidup Kristus ini. Oke. Dan akhirnya kalau kita itu adalah orang-orang yang demikian, yang sungguh-sungguh mau berjalan di jalan hidup yang demikian ini, bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Rasul Paulus, bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, maka Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, disinilah kita ada. Mazmur 92 13 16, para pemain musik, worship leader WL Singer, ayo kita akan baca ayat ini dan kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Ini akan kita akan menjadi bagian di dalam ayat-ayat ini. Oke? Sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama ya. Ayat-ayat ini akan membawa kita masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Siap? 92 ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, yang ke-13 sampai dengan yang ke-5, ke-16. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin.